Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 Transformasi Digital akan membahas materi mengenai disruptif teknologi dan teknologi mengubah dunia. Halo semuanya, saya Melina Ilma Antini sebagai moderator dan tentunya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Maya, kemudian Mubin, dan juga Ulima. Untuk pematerian yang pertama kita akan menyimak sama-sama mengenai pengertian dari teknologi disruptif dan teknologi mengubah dunia yang akan disampaikan oleh saudari Maya. Pernahkah kalian melihat bagaimana teknologi merubah cara kita hidup dan bekerja? Atau bahkan menyadari dan merasakan bahwa teknologi terus mengubah cara kita bekerja, berbisnis, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah yang dinamakan dengan disruptif teknologi. Disruptif teknologi adalah teknologi yang menggantikan teknologi yang sudah ada. Disruptif teknologi juga dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, yang mana teknologi digital atau robot mulai menggantikan dan merubah peran serta pekerjaan manusia. Maka berdasarkan hal tersebut, disruptif teknologi merupakan teknologi yang mengubah cara kita bekerja, berbisnis, dan berinteraksi secara signifikan. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak lagi mengenai peran disruptif teknologi dan teknologi mengubah dunia yang akan disampaikan oleh Mubin. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu adalah peran teknologi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang dimana memiliki banyak sekali peran terhadap dengan pembelajaran yang sering kita lakukan, yaitu diantaranya menyediakan fasilitas belajar melalui proses perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengelolaan, serta pengevaluasian sumber-sumber belajar, menyelesaikan permasalahan belajar yang ada dan dikaji serta menyeluruh dengan mengandung beragam disiplin keilmuan secara terpadu. Pemanfaatan teknologi secara terpadu memanfaatkan teknologi yang bisa membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien, baik itu sebagai produk maupun proses guna menyelesaikan permasalahan belajar, memberikan alternatif penyelesaian masalah kinerja organisasi pendidikan dengan terstruktur menggunakan kinerja atau desain instruksional, bisa melahirkan inovasi baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran guna memecahkan permasalahan yang ada. Jadi teknologi ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap dengan pembelajaran yang sering kita gunakan untuk melakukan sebuah pemecahan masalah, ataupun kita bisa mencari materi yang lebih dalam terkait dengan materi apa yang ingin kita cari. Peran teknologi merupakan salah satu media yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dampak teknologi dalam pendidikan memiliki dampak positif dan negatif. Antara lain yaitu memudahkan semua siswa dalam mencari informasi dan pengetahuan yang memperluas wawasan mereka. Dampak negatif dari teknologi adalah adanya anak-anak yang menyalahgunakan terhadap dengan teknologi yang mereka pakai. Misal mereka tidak menggunakan media teknologi dengan benar-benar ataupun dengan tidak sesuai dengan manfaat yang memang teknologi itu sudah didesain dengan sekian rupa untuk memberikan sebuah manfaat, tapi ada orang yang menyalahgunakannya. Jadi bagi kita, bagi para pelajar khususnya, harus bisa membedakan mana antara teknologi yang harus dipakai dengan pembelajaran yang sesuai dengan kita butuhkan, dan terus cara penggunaannya ataupun memanfaatkan teknologi itu harus sebaik mungkin. Karena ketika kita menggunakan teknologi itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka dampak buruklah yang akan timbul untuk kita. Dari saya cukup sekian, mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita tadi mengenai pengertian dan juga peranan dari teknologi destruktif dan teknologi yang mengubah dunia, maka akan kita lihat sama-sama contoh dari keduanya.
yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari teknologi destruktif dan juga teknologi mengubah dunia. Nah, seperti kita tahu bahwa teknologi destruktif ini mengguncang pasar atau industri tertentu, teman-teman. Sementara jika teknologi yang mengubah dunia itu memiliki dampak revolusioner yang meluas ke hampir setiap aspek kehidupan manusia. Sebenarnya ini akan sama aja gitu ya contoh-contohnya. Yang pertama itu saya ambil dari contoh AI atau kecerdasan buatan, di mana AI ini mencakup teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru proses pemikiran manusia. AI ini termasuk pembelajaran mesin dan juga pembelajaran mendalam gitu ya. AI mengubah banyak sektor termasuk kesehatan, otomotif, dan keuangan. Pengguna AI dalam otomatisasi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia seperti analisis data besar, diagnosa medis, dan pengemudian mobil tanpa supir. Kemudian yang kedua, smartphone atau iPhone. Seperti kita tahu bahwa saat dulu gitu ya, kalau misalkan dulu tuh HP itu rata-rata dari Nokia yang kayak gitu. Sedangkan saat ini HP udah semuanya hampir smartphone dan iPhone gitu ya. Itu kan mengguncang pasar gitu ya, industri tertentu. Kemudian yang ketiga, internet gitu ya, dimana kalau misalkan kita biasanya gitu ya berkomunikasi harus dengan bertemu, tapi dengan internet kita berkomunikasi bisa saja dapat langsung gitu ya melalui jarak jauh pun gitu. Nah, tentunya semua teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sektor industri memengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya materi yang terakhir mengenai tantangan teknologi dan peluang dari teknologi destruktif dan teknologi yang mengubah dunia yang akan disampaikan oleh Ulima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dari teknologi destruktif dan teknologi yang mengubah dunia. Yang pertama itu adalah adaptasi yang sulit. Masyarakat dan bisnis seringkali mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Misalnya seorang pedagang kecil di pasar tradisional yang tiba-tiba yaitu harus bersaing dengan platform dan e-commerce. Dia itu perlu mempelajari cara mengunggah foto, mengelola inventaris online, memahami sistem pengiriman digital, bahkan keahlian yang sangat berbeda dari yang ia biasa lakukan. Tantangan yang kedua adalah kesenjangan digital. Kenapa? Karena tidak semua orang itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang baru. Nah, contohnya di daerah pedesaan Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum terhubung dengan internet berkecepatan tinggi. Sehingga mereka itu belum bisa memanfaatkan layanan digital seperti pendidikan online atau telemedicine yang sudah banyak dinikmati oleh masyarakat di perkotaan. Tantangan yang ketiga adalah masalah keamanan dan privasi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi baru ini seringkali membawa risiko keamanan yang belum teratasi. Contohnya penggunaan aplikasi pembayaran digital yang meningkat di Indonesia. Juga diikuti dengan munculnya berbagai bentuk penipuan online. Nah, bagi pengguna baru yang belum memahami keamanan cyber, itu bisa menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan digital. Tantangan yang keempat adalah ketergantungan berlebihan. Kemajuan teknologi yang semakin meningkat, ini membuat masyarakat modern semakin bergantung pada teknologi untuk fungsi sehari-hari. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi ketika sistem perbankan digital mengalami gangguan selama beberapa jam saja. Pasti transaksi bisnis akan terhambat, orang yang tidak bisa berbelanja, dan banyak aktivitas ekonomi yang ikut berhenti. Selain dari tantangan, ada juga peluang dari teknologi disruptif dan teknologi yang mengubah dunia. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi dapat mengotomatiskan tugas-tugas repetitif yang memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tinggi. Misalnya sistem manajemen pertanian yang berbasis IoT dapat memantau kelembaban tanah dan memberikan irigasi otomatis. Nah, ini itu memungkinkan petani untuk menghemat air sekaligus meningkatkan hasil panen mereka. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Fred Percival dan Henry Ellington pada tahun 1988, pemanfaatan teknologi informasi ini yang berkembang pesat di era disruptif ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menjalankan inovasi pada proses pembelajaran. Nah, inovasi dalam pembelajaran ini bisa memberikan kemudahan untuk siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendidik, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Contohnya seperti menggunakan WhatsApp Group untuk mengirimkan materi, terus membuat video-video animasi, dan menyebarkan link pembelajaran-pembelajaran yang edukatif. Yang ketiga adalah akses lebih luas ke layanan penting.
Nah, teknologi digital ini telah membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan keuangan. Contohnya di daerah terpencil Indonesia, aplikasi telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kota besar. Contohnya mungkin ada aplikasi Halodoc ya, yang memungkinkan kita tuh bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa kita harus datang ke rumah sakitnya. Sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.